Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya berasal dari Institut Azura, program studi manajemen. Baiklah, saya akan melakukan material teaching di Institut Azura. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di kelas yang kita cintai untuk ikut menjalankan perkuliahan pada pagi hari ini. Oke, terlebih dahulu Ibu absen dulu ya. Iqbal. Oke, silakan kata-katanya hari ini Iqbal. Oke, Janatunisa. Ya, katanya. Oke, Geni. Ya, silakan. Oke, Irma. Ya. Oke, Yola. Oke. Oke, Muhammad Faiz. Ya. Oke, Haya. Sakit ya, Ibrahim. Ya. Oke, Munandra. Oke, silakan. Oke, Habi. Oke, Nebi. Oke, Serli. Ya. Oke. Diki. Oke, Muslifah. Oke. Oke, Herdiansa. Ya. Tetaplah semangat karena kesuksesan bukan hanya di anak-anak, melainkan harus diusahakan. Oke, Handika. Oke. Oke, Gina. Ya. Oke, Happy. Oke. Oke. Oke, semoga pagi ini kita semangat ya kuliahnya. Semangat? Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Selanjutnya kita membaca ayat suci Al-Quran. Silakan dibuka masing-masing Al-Qurannya dari surat Ad-Duha. Sudah jumpa? Oke, silakan. Ayo kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidika yatimam fa'awa.
wa wajadaka dolam fahada wa wajadaka ailam fa'auna fa'ammal yatima fala tanhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits sadaqallahul azim. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ayat suci Al-Qur'an yang kita baca bersama diberikan balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, tadi kalian udah ngasih kata-kata motivasi kan? Sebelum kuliah Ibu juga memberikan kata-kata motivasi. Nah, di sini kuliah adalah investasi, bukan beban. Lakukan yang terbaik sekarang dan masa depanmu akan berterima kasih padamu nanti. Oke, sebelum kita melanjutkan perkuliahan, Bu mau melihatkan video sedikit. Nanti dari video ini bisa kalian kasih komentarnya ya. Kita tentang pelanggaran etika ya. Oke. Sudah diperhatikan videonya tadi? Oke, Ibu mau lihat komentarnya dari Ibrahim. Gimana tanggapannya dari video tadi? Itu kan kita belajar tentang prinsip-prinsip etika bisnis gitu. Itu kan ada tadi di video itu, apa yang ditampilkan dari video itu. Silakan berikan komentarnya. Kita ambil pelajaran dari video tadi, pertama gimana pentingnya etika dalam sebuah perusahaan. Oke. Jika terjadi sesuatu pelanggaran etika, itu ada dasar hukum bisa kita proses secara berkelanjutan. Sehingga dengan adanya undang-undang dan hukum, perusahaan bisa lebih transparan terkait dengan kolaborasi dengan yang lainnya. Oke, terima kasih. Silakan sekarang Herdiansyah. Apa tanggapannya dari video tersebut? Tanggapan saya tentang etika bisnis itu, perusahaan wajib menekankan etika baik dari karyawan maupun perusahaan itu sendiri harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya supaya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, terima kasih. Muslimah, silakan. Video tadi itu mengajarkan etika bisnis untuk aturan, nilai, dan norma yang digunakan dalam menjalankan kegiatan bisnis agar sesuai dengan moral yang berlaku, jujur, adil, serta bertanggung jawab. Oke, bagus jawabannya. Oke, Happy, silakan. Berikan tanggapannya. Etika dalam perusahaan tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Oke, apa lagi? Tapi itu adalah pelanggaran, contoh pelanggaran etika bisnis ya. Apa aja tadi kira-kira? Tentang kejujurannya, prinsip kejujurannya. Terus apa lagi? Kepercayaannya. Dia
tidak jujur dengan produk yang dia jual gitu ya. Ketika konsumen membeli produk tersebut ternyata tidak sesuai, misalnya produknya rusak gitu ya. Atau tadi apa, ada bos yang marah sama siapa? Karyawannya, dia kurangnya empati karena karyawannya lagi sakit, dia marah-marah. Itu adalah contoh-contoh pelanggaran dari etika bisnis. Oke, kita masuki perkuliahan kita tentang prinsip-prinsip etika bisnis ya. Oke. Nih, di sini capaian pembelajaran mata kuliahnya. Yang pertama yaitu mahasiswa diharapkan memahami tentang etika bisnis, tentang moral, prinsipnya, tanggung jawab sosial, dan pengambilan keputusan bisnis. Yang kedua, mahasiswa itu mampu gitu ya menjelaskan tentang prinsip-prinsip etika bisnis. Adapun capaian pembelajaran yang ketiga yaitu mahasiswa mampu memahami prinsip etika profesi. Adapun pembahasan kita pada hari ini yang pertama yaitu kita membahas tentang pengertian etika bisnis. Nah, yang kedua yaitu ada prinsip etika bisnis. Yang ketiga tentang pengertian etika profesi. Yang keempat ada namanya prinsip etika profesi. Silakan dicatat ya. Nah, di sini Ibu mau nanya, siapa yang tahu itu pengertian etika bisnis apa? Ya, etika bisnis itu apa? Etika itu apa biasanya? Berkaitan dengan apa kira-kira? Sikap, perilaku, apa lagi? Sifat moralnya gitu. Nah, apa lagi kira-kira? Jadi intinya apa tuh? Ketika kita melakukan bisnis kita harus mempunyai etika. Berarti bisnis yang kita lakukan itu harus apa? Harus sesuai dengan norma, aturan, dan etiknya gitu ya, kode etik dalam berusaha gitu. Jadi etika bisnis itu merupakan perilaku gitu ya. Dalam apa? Ketika kita mengambil keputusan, berperilaku gitu. Dan untuk mencapai tujuan baik itu dari karyawan, konsumen, masyarakat, dan lingkungannya. Ada yang tahu di sini apa prinsip-prinsip etika bisnis? Yang dari video tadi, kejujuran, apalagi? Tanggung jawab, keadilan, apalagi? Loyalitas, apalagi? Transparansi, ya kan? Nah, kejujuran di sini gimana kira-kira? Coba siapa yang bisa contohkan ketika dia berusaha, melakukan usaha gitu. Dia tuh harus jujur. Coba silakan. Oke, Shirley, silakan. Misalnya kita punya saham, Iya. punya suatu produk, Kita harus jelas, kita harus melakukan punya kejujuran itu. Misal produk kita tuh barangnya kayak gini, kita deskripsikan. Iya. Dan yang kita jual tuh emang harus dengan yang kita deskripsikan tadi. Gitu. Berarti sesuai dengan fakta sebenarnya ya, berarti harus jujur gitu. Siapa lagi yang bisa mencontohkan? Silakan. Munan coba. Oke, silakan Munan. Oke. Kita berusaha, kita pelanggan membeli usaha kita nih. Iya. Kita harus memberikan informasi sesuai kenyataan. Oke. Mengurangi ya, berarti informasi yang diberikan harus sesuai dan jelas gitu ya. Ada lagi kira-kira yang bisa mencontohkan? Oke, kita masuk prinsip yang kedua, prinsip keadilan. Keadilan itu berarti ketika kita menjalankan usaha itu kita tuh harus adil gitu ya kan, baik itu kepada karyawan kita, baik itu kepada konsumen kita gitu. Masa iya? Gimana? Siapa yang bisa mencoba menjawab? Datang dia. Nih ketika bikin usaha nih harus adil gitu ya. Andailah gitu. Hadiansan jadi bosnya gitu. Coba gimana? Coba pikir.
Harus adil kepada karyawannya, gimana itu kira-kira? Mana ya pindah? Oke, silakan. Kalau ke WA bisa nggak ya kak? Oke, upahnya sesuai. Oke, bagus. Apalagi kira-kira? Biasanya nih sama WA. Oke. Batas seluruh. Kita ke pelanggan lah. Oke, ke pelanggan. Ini Ya. nih. Mana kak taruh tadi? Ada? Tidak mendiskriminasi ya, kulit, ras gitu ya. Oke, bagus. Kira-kira yang cewek apa? Keadilannya. Contohnya gimana kira-kira? Silakan. Enggak sampai, enggak bisa. Wih, iya kak. Ini aja nih. Tipsi. Nih, Oke. ada ya di sini? Oke, bagus. Jawabannya yang ketiga yaitu ada prinsip tanggung jawab sosial. Nah, tanggung jawab sosial Nggak ini ada. ketika perusahaan itu Mana ya? mendirikan apa kan? Perusahaan itu ada gitu melakukan usaha, maka akan berdampak tuh pada lingkungan masyarakatnya. Makanya sering kita kenal dengan CSR. Pernah dengar kan? Apa CSR tuh? Kan setengah jalan kan? Nah, mati juga. Corporate Responsibility. Ini apa kakak nih? Oke, contohnya gimana CSR itu kira-kira? Ini ya kak? Misalnya nih, Ini kan? perusahaan pabrik sawit. Nah, di kampung ibu ada tuh kan. Nah, Kamera jadi Pak kan mati. pasti ada dampaknya bagi masyarakat sekitar. Misalnya Iya, betul kak ada tuh. dampak Jadi dia disimpan, lingkungannya kan, Kak? gitu kan. Nah, jadi dia harus memberikan contohnya dari segi ya CSR-nya baterai ini kepada tahan nih, Kak, masyarakat. apa ini? Contohnya segi Sehari tahan pendidikan, dia tuh. ibaratnya Insya Allah ya, memberikan kalau nggak ada. pendidikan gratis Iya, tapi dia kepada pakai tempat buat masyarakat di ziraf. sekitar itu. Woi, saya Selanjutnya tanya kira-kira lagi. apa contohnya selain pendidikan? Ngamuk naik lah. Pembangunan, oke. Pembangunan apa? Mana ya kak? Jalan, oke. Apalagi kira-kira? Oke, pelestarian lingkungan, apalagi? Coba dulu buka HP nya kak. Oke, bantuan kesehatan. Biasanya gitu. Kesehatan gratis gitu ya kan, difasilitasi oleh perusahaan. Apalagi kira-kira? Oke, membuka lowongan kerja untuk masyarakat. Otomatis untuk apa? Tujuannya apa? Dapat meningkatkan perekonomian masyarakat gitu ya. Oke, yang keempat ada namanya prinsip saling menghormati. Saling menghormati ini gimana? Kita tuh ketika menjalankan usaha itu kita saling menghormati gitu. Baik itu sesama pengusaha yang lain, sesama rekan bisnis, ataupun sesama konsumen. Kita tuh harus saling menghargai gitu ya. Nah, kira-kira contohnya gimana? Ada yang bisa jawab? Oke. Apa? Ke bawah tuh ada dong, kayaknya ke atas lah kak. Oke, apa lagi? Iya, kalau ke bawah ke lama tuh. Iya. Coba kak. Oke, berarti saling menghormati ya, menjaga nama baik gitu usahanya. Apalagi kira-kira? Silakan. Ini video bisa nih. Nikah? Ini ada video nih. Kayaknya ada nih. Iya, mana tahu ya. Oke, ya kan ibaratnya pelayanannya ya gitu, saling menghormati. Ketika berjualan ada nih konsumen yang beli. Oh iya nih kita, kak. gimana cara kita melayaninya? Harus baik, sopan, ya ramah. Karena apa? Pelayanan itu adalah salah satu contoh gitu yang bagus untuk usaha kita biar berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya ada prinsip kepedulian. Nah, kepedulian ini gimana maksudnya kira-kira? Nah, peduli terhadap masyarakat, peduli terhadap lingkungan yang ada gitu. Nah, kira-kira apa yang menjadi manfaat etika bisnis ini menurut kalian? Apa? Silakan Ibrahim. Nanti dia kata Ya. Iya ya. Kayak gitu ya dari tadi. Oke, bagus jawabannya. Silakan yang lain, kira-kira apa manfaat dari etika bisnis ini? Oke, bagus. Apa lagi?
meningkatkan kepercayaan konsumen gitu ya dengan mitra bisnis. Kenapa bisa meningkatkan? Karena kita menjalankan usaha dengan menggunakan prinsip-prinsip etika bisnis tadi. Ketika kita misalnya berusaha nih tidak jujur, apakah konsumen itu akan balik lagi kepada kita? Tidak kan? Nah, bagaimana kira-kira kita menjaga nama baik perusahaan ataupun usaha yang kita jalankan ini? Harus jujur, ramah, saling percaya, ya kan? Selanjutnya dapat meningkatkan reputasi dan daya saing perusahaan. Maksudnya gimana kira-kira? Ketika kita menjalankan bisnis dengan prinsip yang benar gitu, otomatis orang reputasi perusahaan kita akan naik gitu, ya kan? Konsumen akan banyak belanja kepada kita gitu. Selanjutnya apa kira-kira lagi manfaatnya? Oke, menciptakan lingkungan kerja yang baik. Gimana tuh? Oke. Oke, berarti itu termasuk kepada prinsip apa tadi? Saling menghormati. Apalagi manfaatnya? Oke. Oke, membuat usaha kita bertahan lama ya. Ketika kita tidak menerapkan prinsip etika dengan baik, otomatis usaha kita akan hancur gitu, akan gagal ya gitu. Nah, nih, bisnis yang beretika itu adalah kunci keberhasilan jangka panjang dan kemajuan bersama. Bisnis beretika itu adalah masa depan yang cerah. Nah, berarti untuk kemajuan dan masa depan perusahaan yang kita jalankan. Nih tadi, kejujuran ya. Nah, jujur gitu. Nah, jujur ini dalam berbisnis yang pertama yaitu bicara apa adanya yang tadi kalian jawab, sesuai dengan fakta ya. Yang kedua ada transparansi, harus transparan gitu ya, keterbukaan. Yang ketiga itu tidak menipu. Nah, berarti nggak boleh bohong gitu ya. Kita misalnya menjual, oh laptop ini bagus, ini segala macam gitu. Ternyata laptopnya rusak. Sama misalnya kita jual HP gitu ya kan. Nah, kita berarti menipu ya. Selanjutnya menepati janji. Nah, maksudnya gimana contohnya? Menepati janji. Nah. Oke. Waktunya ya. Sehingga dapat apa? Dapat membangun kepercayaan. Nah, dia kejujuran hari ini berarti kepercayaan selamanya. Sama kita dalam melakukan walaupun bisnis dalam kehidupan sehari-hari, ketika seseorang itu berbohong dan tidak jujur, otomatis kita nanti hilang kepercayaannya sama orang itu ya kan. Misalnya dia pernah nih bohong sama kita, selanjutnya dia jujur tapi kita udah nggak percaya lagi gitu ya kan. Kita udah berpikir kalau dia ya udahlah dia tuh pembohong orangnya kayak gitu kan. Iya, kepercayaan itu udah hancur ya. Curhat nih. Yang kedua tadi adalah prinsip keadilan gitu ya, berarti harus adil gitu. Memberi semua hal yang sama gitu pada semua orang, nggak ada yang dibeda-bedakan. Tadi kejadiannya kayak gini, ini kejadian yang ibu alami pagi ini sebelum ibu berangkat ke kampus. Ibu di pom bensin itu ngisi minyak kan, jadi antri panjang nih. Jadi ada nih orang yang nerobos. Nah, kira-kira terus karyawan pom bensinnya diam aja diisiinnya gitu. Kira-kira itu termasuk prinsip keadilan atau enggak? Nah, itu enggak adil ya. Tadi ya udah, menurut kalian gimana respon ibu? Apa yang harus ibu lakukan? Ya, kita kesal. Ibu tadi langsung ibaratnya kayak kesal gitu kan. Ibu bilang sama bapak tuh, Pak, antri ya, budayakan antri kata saya kan. Ibu. Jadi siap tuh ibu tegur juga karyawan SPBU-nya. Kalau orang nggak antri nggak usah diisi, antrikan dulu, biasakan antri gitu. Itu kan menjadi salah satu contoh ketidakadilan ya. Kita kan sama ngisi minyak gitu kan.
kecuali kita minta ya lah gitu kan. Nih, selanjutnya etika tanggung jawab ya, tadi yang bertanggung jawab gitu ya. Nah, kita tuh harus bertanggung jawab misalnya dalam melaksanakan tugas, ya kan? Dalam mengakui kesalahan kita. Ketika kita salah, nah kita harus bertanggung jawab bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut. Nah, setelah apa tersebut kita harus bisa menanggung akibat dari kesalahan yang kita buat. Nih, tanggung jawab adalah cerminan karakter yang kuat gitu ya. Dan langkah awal menuju kepercayaan dan keberhasilan. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Oke? Nih, yang tadi ada namanya prinsip menghormati gitu ya. Setiap orang berhak, berharga dan diperlakukan dengan hormat gitu. Nah, gimana cara kita berkomunikasi sama rekan kerja kita? Nah, itu kan berbeda. Gimana kita berkomunikasi dengan teman kita itu berbeda. Ya, gimana cara kita menghormati orang tua itu berbeda ya caranya ya. Saling hormat gitu terhadap orang tua, saling menghormati gitu. Jangan mentang-mentang ada ini kalian melawan sama orang tua, itu tidak baik ya. Nah, keadilan tadi memperlakukan semua orang secara adil sesuai dengan hak dan kewajibannya. Yang pertama contohnya misalnya tidak memihak. Misalnya ibu nih atasan ada di suatu perusahaan, ada nih karyawan baru, ibu kenal karena ibu itu saudara ibu gitu kan. Nah, sedangkan yang satu lagi ibu nggak kenal, nggak saudara ibu, jadi ibu memihak kepada saudara ibu. Nah, itu nggak adil ya. Yang kedua menghargai hak. Nah, kayak mana contohnya tadi menghargai hak nih? Kayak memberikan gaji sesuai dengan pekerjaannya. Yang selanjutnya itu ada setara. Setara itu gimana contohnya misalnya? Tidak membeda-bedakan, kita nih semuanya sama. Walaupun dari suku yang berbeda, warna kulit yang berbeda gitu ya kan. Harus sama gitu. Nah, selanjutnya ada prinsip otonomi. Apa maksudnya di sini? Ketika kita mengambil keputusan itu, kita tidak merugikan orang lain. Kita tuh harus menghormati orang lain, gitu ya. Nih, CSR tadi, tanggung jawab sosial untuk masa depan yang lebih baik. Nah, tanggung jawab sosial ini bisa berupa lingkungan, pendidikan, sosial dan kesehatan, dan peningkatan perekonomian. Misalnya tujuan CSR itu apa aja kira-kira? Oke, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi? Menjaga kelestarian lingkungan. Apalagi? Oke, apalagi? Oke. Nah, manfaat CSR itu apa? Reputasi perusahaan meningkat. Apalagi? Oke, mendapat kepercayaan masyarakat. Berarti kan otomatis masyarakat tuh mikir, oh ya perusahaan sawit ini bagus ya gitu. Dia memberikan CSR gitu kepada kita sebagai masyarakat untuk meningkatkan perekonomian kita bersama gitu. Nih, tujuan prinsip etika bisnis. Yang pertama yaitu menciptakan kepercayaan. Kenapa kalian bisa percaya sama ibu misalnya? Kenapa kalian bisa percaya sama seseorang? Karena kenapa? Etikanya bagus, apalagi omongannya bisa dipercaya, apalagi kenapa kalian bisa percaya misalnya? Karena dia baik. Apa Iqbal? Tidak munafik. Oke.
Yang kedua, dapat meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. Ketika kita melakukan bisnis secara etis ini berarti reputasi perusahaan akan meningkat. Yang ketiga, mendorong keberlangsungan bisnis. Nah, gitu. Bagaimana kita dalam mengelola resiko, mengambil keputusan, gitu ya. Selanjutnya, tujuan prinsip etika bisnis yang keempat, melindungi hak dan kepentingan semua pihak. Bagaimana kita juga harus mengetahui nih apa aja hak konsumen itu kira-kira. Pelayanannya, apalagi informasinya jelas gitu, apalagi kenyamanan, apalagi hak kebebasan ya. Oke. Selanjutnya yang kelima, meningkatkan kualitas keputusan dan kinerja. Dan yang keenam, memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, oke, selanjutnya kita membahas tentang etika profesi. Apa itu etika profesi? Pernah dengar kan? Oke, apa itu? Etika profesi apa? Oke, bagaimana pedoman dan sikap dan perilaku profesional gitu ya dalam kita melaksanakan pekerjaan kita. Misalnya Ibu sebagai dosen, nah bagaimana Ibu menjalankan pekerjaan Ibu sesuai enggak dengan pedoman sikap Ibu sesuai enggak gitu ya. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama integritas. Apa itu? Kira-kira integritas? Seseorang itu berintegritas enggak gitu ya kan? Nah, bertanggung jawab, apalagi? Bertanggung jawab, jujur, apalagi? Disiplin, konsisten, dan dapat dipercaya. Yang kedua kompetensi. Ketika kita bekerja, masa iya kita nggak mempunyai kompetensi? Kompetensi itu apa? Kemampuan, keahlian gitu ya, dan pengetahuan yang harus ia miliki dalam melaksanakan pekerjaannya. Agarnya apa? Agar pekerjaannya terselesaikan dengan baik. Yang ketiga, tanggung jawab. Apa itu? Berarti bagaimana seseorang itu bertanggung jawab atas tugas yang ia kerjakan. Misalnya sama nih, ketika Ibu nanti Ibu ngasih tugas ya, kerjakan dikumpulkan hari Sabtu kata Ibu. Ada yang mengumpulkan hari Senin. Berarti apakah dia bertanggung jawab atas tugasnya? Tidak. Itu adalah salah satu contoh simpelnya. Yang keempat ada objektivitas. Apa itu? Bersikap adil, tidak memihak dan bebas dari benturan kepentingan pribadi gitu. Yang kelima, kerahasiaan. Apa itu? Kita tuh harus apa? Privasi. Kita tuh harus bisa menjaga rahasia orang gitu ya. Yang keenam ada kepedulian. Peduli sesama teman, sesama lingkungan, terhadap pekerjaan gitu ya. Nah, oke, selanjutnya apa sih manfaat dari etika profesi itu? Apa? Menumbuhkan apa? Oke, menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Terus apa lagi? Meningkatkan lingkungan kerja yang baik. Apa lagi? Oke, membentuk sifat profesional. Apa lagi? Oke, jadi bekerja dengan etika adalah cerminan profesional sejati. Jadi seseorang itu bisa dilihat dari apa? Dari bagaimana dia itu jujur, dia itu integritas atau kemampuannya gitu ya. Dari tanggung jawabnya bisa dilihat dari sifat-sifat itu. Nih, selanjutnya adapun yang menjadi tujuan etika profesi apa aja?
Yang pertama itu dapat menjaga martabat dan harga dan profesi gitu. Yang kedua apa? Memberikan pedoman perilaku yang profesional. Yang ketiga, melindungi kepentingan publik dan klien. Yang keempat, dapat meningkatkan kualitas profesi. Yang kelima, membangun kepercayaan masyarakat gitu. Ketika kita bekerja dengan baik, otomatis orang percaya kepada kita gitu ya. Yang keenam, mencegah penyalahgunaan wewenang. Yang terakhir, untuk mewujudkan tanggung jawab sosial profesi. Nah, kemampuan apa aja yang dibutuhkan oleh etika profesi ini? Ketika kita bekerja, kemampuan apa aja yang harus kita butuhkan gitu? Yang pertama apa kira-kira? Kesadaran etis. Maksudnya gimana? Kita harus memiliki nilai-nilai etika yang baik gitu ya kan? Dalam pengambilan keputusan, baik untuk pribadi, untuk tujuan organisasi ataupun perusahaan. Yang kedua, harus mempunyai kemampuan integritas. Integritas tadi antara nilai, ucapan berarti harus sesuai dan perbuatannya harus sesuai ya. Yang ketiga yaitu tanggung jawab profesional. Yang keempat, kita harus memiliki apa tadi? Empati. Nah, kayak tadi contoh video itu, bosnya yang marah-marah sama karyawannya, padahal karyawannya lagi sakit gitu. Kita harus mempunyai empati dan rasa hormat gitu. Kelima, pengambilan keputusan yang etis. Nah, pengambilan keputusan yang etis ini, keputusan yang kita ambil itu ibaratnya tidak merugikan karyawan kita sendiri gitu ya. Yang keenam, keberanian moral. Yang ketujuh yaitu komitmen pada pengembangan dirinya. Jadi kita itu terus belajar untuk menjadi lebih baik. Oke, nah nih adalah salah satu contoh pelanggaran etika bisnis pada PT Ajinomoto. Pernah dengar enggak? Iya. Pernah kan? Ya. PT Ajinomoto gitu. Pelanggarannya apa? Ya, micin. Ketika masak pakai itu kan biar sedap gitu ya. Oke, pelanggaran yang dilakukan PT Ajinomoto. Semua orang udah kenal kan, ini adalah perusahaan besar gitu ya. Udah terkenal, citra baiknya kan udah terkenal gitu kan. Nah, ternyata dia melakukan pelanggaran. Nah, karena menggunakan bahan pengawet yang berbahaya. Nah, terus selain formalin juga dia menggunakan senyawa kimia gitu untuk produk MSG-nya ya. Jadi dari sini nih nanti bisa nih Ibu ada ngasih tugas nanti ya, muncul pertanyaan bagaimana cara pemecahan masalah ini. Nah, gimana untuk mengatasinya? Kita lihat video selanjutnya ya. Oke, kalian dengar dan pahami video ini ya. Ini beda nih. Ibu video. Chat aja bisa. Chat aja bisa. Chat aja, chat. Ketikkan aja. Siapa nih apa?
Apa? Bisa ditekan dulu sebentar nanti. Apa aja, ketik aja mak ya Pak, nanti lagi ngajar, lagi kuliah. Oke. Nah, kalian udah apa kan dengar video itu kan? Nah, jadi ada tugas nih. Tugas yang harus kalian kerjakan sekarang. Nah, dari kasus PT Ajinomoto ini, yang ini, kalian pecahkan permasalahannya, bagaimana mengatasi hal tersebut. Nah, dan dari video yang Ibu tampilkan terakhir ini, udah saudara tonton kan bagaimana kalian menganalisis, kalian kaitkan dengan etika tadi gitu, dan bagaimana cara mengatasinya. Silakan kerjakan sekarang. Nanti kalau waktunya sempat, bacakan satu-satu ke depan ya. Oke, boleh. Jadi dari kasus ini etika seperti apa seharusnya yang dimiliki PT Ajinomoto dan perusahaan maskapai Garuda tersebut gitu ya kan.
Misalnya Garuda tadi ada yang ketidakjujurannya, berarti dia harus nanti apa? Harus menerapkan prinsip kejujuran. Cari solusinya dulu, pecahkan permasalahannya gitu. Oke, udah. Silakan mau dipoto. Iya, yang apa? Garuda. Maskapai Garuda ya. Yang PT Ajinomoto. Oke, sepakat. Kalian kaitkan ya dengan apa prinsip etika tadi, gimana ibaratnya perusahaan itu gitu harus menerapkan etika apa gitu kan.
Apa? Dari video yang tadi. Iya, dari video yang tadi. Ya, Garuda. Garuda. Apa? Oke.
Udah siap tugasnya? Yang lain ada yang belum?
Ya, udah siap tugasnya? Oke. Nanti kalian bacakan satu-satu ke depan ya. Ibu panggil dulu. Yang pertama silakan Ibrahim. Baik, saya akan menjelaskan tentang kasus di PT Ajinomoto. Yang pertama, ketika kita melihat dari tampilan video kemarin, kita melihat bahwasanya di Ajinomoto ada beberapa kasus isu, sehingga yang pertama kita lihat mereka menggunakan bahan permanen. Dengan adanya isu ini, yang pertama dampaknya ke Ajinomoto sangat berpengaruh terkait dengan aset mereka atau keuntungan mereka. Dalam hal itu kami menganalisis bahwasanya untuk memecahkan masalah di Ajinomoto, yang pertama mereka mengadakan klarifikasi secara cepat. Mereka mengadakan beberapa faktor, contoh menunjukkan sertifikat terkait dengan Ajinomoto halal atau tidak, mengandung permanen atau tidak. Sehingga dengan melakukan cepat klarifikasi ini, sehingga audien meyakini bahwasanya Ajinomoto ini tidak mengandung permanen. Kemudian selain mereka melakukan klarifikasi cepat, mereka mengadakan secara langsung di sebuah TV atau berbagai media lain terkait dengan penelitian melalui ilmiah. Ini salah satu untuk memecahkan kasus di PT Ajinomoto sehingga brand mereka tetap bertahan sampai saat ini. Yang kedua, kasus di Garuda Indonesia. Sebelumnya kita melihat kasus terkait dengan Garuda Indonesia, bahwasanya ada isu terkait dengan korupsi terkait dengan keuangan mereka. Dari kasus ini, Garuda Indonesia cepat juga mengimbaukan ke seluruh audiens bahwasanya dengan adanya korupsi di Garuda Indonesia ini, pertama mereka melakukan secara cepat, secara dalam mereka melihat faktor apa yang menyebabkan korupsi di dalam sebuah PT ini, apakah benar atau tidak. Setelah mereka melakukan rinci terhadap penelitian dengan kasus ini, sehingga ada beberapa faktor mereka minta pertanggungjawaban, seperti orang yang sumber manipulasi terkait dengan info tadi. Yang kedua, mereka memanggil pihak-pihak yang terlibat. Dan yang ketiga, mereka mengadakan audit secara langsung. Setelah ini, maka konsumen ataupun seluruh orang yang melihat kasus ini bisa percaya kembali ke Garuda Indonesia. Selain itu, dalam perusahaan Garuda Indonesia, untuk mencegah ini, dalam sebuah aturan mereka mempertegas sanksi setiap yang terlibat di dalam isu tersebut. Kemudian untuk menjaga brand mereka, mereka juga menggunakan sistem pertahanan yang lebih ketat lagi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari dua kasus ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya terima kasih banyak kepada Ibrahim yang telah menyampaikan tugasnya. Oke, silakan yang lain yang mau bertanya. Oke, silakan Diansa. Menurut Anda, kenapa perusahaan itu harus melakukan klarifikasi? Menurut saya, kenapa perusahaan melakukan klarifikasi? Pertama, untuk menjaga brand mereka. Contoh ya, ketika kita menyampaikan info terkait isu-isu yang pertama, isu-isu yang sehingga banyak
audiens atau orang yang tersinggung, itu kan kita perlu klarifikasi kembali. Itu klarifikasi ini untuk menjaga brand dan menjaga harga diri kita. Contoh ya, ketika kita mendapatkan info bahwasanya si B melakukan kesalahan-kesalahan ini, ternyata ketika diteliti dia tidak menyalahkan kesalahan itu, makanya kita perlu klarifikasi. Terima kasih. Oke, yang lain ada yang nanya? Silakan. Oh, kalau nggak ada, berarti Ibu aja lah yang nanya. Oke, tadi udah Ibrahim jelaskan kan cara-cara atau pemecahan masalah dari kedua kasus yang itu ada Ajinomoto dan Garuda gitu ya. Nah, menurut Ibrahim, prinsip-prinsip apa sih yang harus diterapkan oleh PT Ajinomoto dan Garuda gitu dalam penyelesaian masalahnya? Kita udah belajar prinsip kemarin kan, prinsip etika bisnis. Apa aja tuh yang harus diterapkan kira-kira? Oke, yang pertama prinsip yang diterapkan dari dua perusahaan ini, pertama dia harus secara jujur. Selain jujur, kemudian transparan. Nah, dalam sebuah membangun brand, kejujuran adalah modal utama kita. Setelah itu, baru kita transparan terkait dengan produk kita, terkait dengan perusahaan kita, biar audiens juga yakin. Oke, bagus kalian tadi. Oke, ada yang mau tanya lagi? Nah, silakan ditutup Ibrahim. Baik, sekian. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu. Oke, selanjutnya kepada Herdiansa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sedikit menjelaskan tentang kasus di PT Ajinomoto dan kasus Garuda Indonesia. Pertama, di PT Ajinomoto itu kita lihat ada kasus dia memasukkan bahan kimia. Nah, dari kasus ini cara menurut saya harus diselesaikan oleh PT Ajinomoto. Yang pertama, kita harus melakukan klarifikasi secara terbuka. Perusahaan harus secara memberikan penjelasan resmi benarnya apa yang terjadi. Yang kedua, menarik produk jika terbukti bersalah, karena kita harus mengutamakan keselamatan konsumen. Yang ketiga, bertanggung jawab atas kesalahan, menerapkan etika bisnis, tanggung jawab sosial. Yang keempat, meminta maaf kepada publik atas kesalahan itu yang terjadi. Yang kelima, kita harus menjaga kepercayaan masyarakat. Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat supaya produk Ajinomoto ini tidak bangkrut. Dari PT Garuda Indonesia, kita harus melakukan audit ulang, memberikan laporan keuangan yang benar, terus selanjutnya memberi sanksi kepada yang terlibat terhadap isu yang beredar tentang penyelundupan uang atau korupsi. Nah, di sini kita harus juga meningkatkan sistem pengawasan peningkatan yang transparan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, silakan yang lain yang mau bertanya. Oke, Monan. Baik, saya mau bertanya tentang PT Ajinomoto dulu. Kan tadi ada yang bilang profit tarik kan? Nah, kenapa PT Ajinomoto itu pernah menarik profit dari pasaran? Karena kan di situ tuh sudah ada masuk bahan-bahan kimia. Kalau produk itu tidak kita tarik, percuma juga, produk itu tidak akan laku. Kalau tetap kita edarkan, perusahaan Ajinomoto dicap buruk dari konsumen. Terima kasih. Oke, yang lain silakan. Shirley, silakan.
Apa lagi? Oke, silakan Tarun. Bagaimana cara meningkatkan pengawasan di PT Garuda tersebut? Oh, Kasus kedua. cara meningkatkan pengawasan di PT Garuda, yang pertama kita harus benar-benar memperbaiki laporan keuangannya, harus transparan gitu kan. Yang kedua mungkin banyak memasang CCTV ya. Selanjutnya kita harus benar-benar mencari orang yang betul-betul bisa dipercaya yang menjalani tentang keuangan di PT Garuda Indonesia tersebut. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada, silakan tutup audiensnya. Sekian dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Terima. Oke, selanjutnya kepada Munandra. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini seperti yang kita pelajari hari ini, yaitu membahas kasus PT Ajinomoto dan PT Garuda Jaya Indonesia. Nah, dari PT Ajinomoto itu kan kita udah tahu ya, tadi ada 2 orang yang udah maju, terus mereka bilang karena PT Ajinomoto itu memasukkan bahan yang non halal lah, yang ada bahan kimia itu. Nah, solusi yang harus dijalankan oleh PT Ajinomoto itu, yang pertama tuh, saya di sini udah nulis beberapa ya. Solusi yang pertama tuh mengganti bahan yang bermasalah, dan yang kedua meningkatkan lagi transparansi, jangan ada yang ditutup-tutupi. Yang ketiga, melakukan sertifikasi halal agar semuanya percaya, ya, jangan terulang lagi kejadian sebelumnya. Yang keempat, memperkuat pengawasan kualitas. Yang kelima, memberikan edukasi pada karyawan. Yang keenam, meminta maaf dan memperbaiki kepercayaan publik. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, mungkin perusahaan dapat memperbaiki reputasi dan membangun kembali kepercayaan di masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas PT Garuda. Nah, menurut beberapa kasus PT Garuda itu kan dia menyelundupkan barang juga dan melakukan korupsi. Analisis saya, yang pertama itu kurangnya integritas pemimpinnya. Yang kedua, lemahnya pengawasan internal. Yang ketiga, mereka tidak transparan. Dan yang keempat, pelanggaran etika dan hukum. Di sini saya juga sudah menulis beberapa cara untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama itu memperkuat sistem pengawasan. Yang kedua, menerapkan sanksi yang tegas. Yang ketiga, meningkatkan transparansi perusahaan. Yang keempat, pelatihan etika bisnis. Yang kelima, memilih pemimpin yang berintegritas. Dan yang keenam, membangun budaya kerja yang sehat. Nah, kesimpulan dari kasus Garuda tersebut, kasus Garuda Indonesia ini menjadi pelajaran buat etika bisnis. Bahwa etika bisnis itu sangat penting untuk menjaga nama baik perusahaan dan kepercayaan masyarakat. Baik, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Tadi terkait permasalahan di PT Ajinomoto kan. Nah, edukasi seperti apa yang harus diberikan kepada karyawan? Berikan contohnya dari PT Ajinomoto. Contoh dari PT Ajinomoto. Dari PT Ajinomoto. Solusi itu saya jalankan solusi tadi ya. Nah, solusi dari saya itu ya kita bentuk lagi training dan developmentnya untuk mengembangkan karyawan kita agar tidak masukkan bahan-bahan seperti itu, dan kita harus mengembangkan lagi, pengawasannya tingkatkan lagi. Cara melakukannya ya mungkin datangkan orang-orang dari orang ahli yang mungkin ya ke perusahaannya untuk karyawan-karyawan yang belajar lagi. Ada lagi? Oke, silakan Diansa.
Mengapa perusahaan harus bersikap transparan kepada konsumen? Ya, baik. Agar konsumen itu merasa percaya kepada perusahaan tersebut dan mendapatkan informasi yang jelas tentang produk tersebut. Apakah ini halal atau tidak, bahan-bahannya bisa dilihat, bisa diuji. Saya Yola. Siapa kan? Yola duluan. Oke, banyak nih yang mau nanya. Silakan. Apa prinsip etika yang harus diterapkan dari kasus? Kasusnya mana nih? Ajinomoto atau dua-duanya? Iya, sama. Oke. Apa yang cocok? Prinsipnya yaitu yang pertama tuh pasti transparansi ya, harus transparan bisnisnya. Dan yang kedua itu tanggung jawab, bertanggung jawab. Terus yang ketiga integritasnya dipertanyakan situ. Dan yang terakhir menurut saya saling menghormati hak konsumen. Kejujuran juga. Ada lagi? Masih Pak? Saya pemimpin seperti apa yang harus dilakukan di Jogja? Nah, pemimpin. Tadi saya sudah bilang ya, mencari pemimpin yang berintegritas. Ya, jangan cuma kayak kecintaan aja di depan, kita di depan. Ya, cari pemimpin yang betul-betul bagus. Tanggung jawab. Ya, itu tanggung jawab. Baik. Ada lagi? Baik, cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kepada Nebi. Iya. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan hasil dari analisis saya tentang pemeriksaan kasus dari PT dan PT Indonesia. Yang pertama itu dari PT Ajinomoto dengan skandal adanya kandungan yang tidak positif di produk Ajinomoto. Yang pertama itu pertama kita harus menarik barang yang sudah tercampur dengan bahan-bahan yang kurang positif tadi itu, kita harus tarik dari pasar agar kita bisa membaguskan citra merek kita. Yang kedua, kita harus klarifikasi juga mengakui kesalahan kita yang sudah beredar gitu. Yang ketiga itu mematuhi ketentuan hukum dan sanksi yang berlaku. Yang keempat, mengganti bahan dengan yang aman dan perketat pengawasan kualitas. Yang kelima, latih seluruh tenaga kerja atau sama kayak tadi ditrainingkan karyawannya agar lebih bekerja dengan kompetitif. Dan yang terakhir, membangun komunikasi yang jujur dan terbuka. Sedangkan dari kasus PT Garuda Indonesia, yang mana kasusnya tentang korupsi ya di bagian keuangan, itu yang pertama kita sama juga klarifikasi, minta maaf kepada seluruh konsumen yang terkait dengan PT Garuda Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan di PT tersebut. Yang keempat, melakukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kembali. Dan yang terakhir, menerapkan etika bisnis dengan baik. Mungkin itu saja yang Contoh etika bisnis yang lainnya. Yang pertama
termasuk dalam dari sisi pertama artinya apa namanya transparansi ya, jujur, tanggung jawab, dan bisa menghormati pelanggan gitu. Gimana? Ya. Dari permasalahan di PT Garuda tadi apa dampaknya ke karyawan sama ke pelanggan? Si karyawan sama karyawan sama konsumen ya. Iya. Ya tentu jelas ya, karena di manapun kalau apa namanya itu korupsi itu kan sangat merugikan gitu, di terutamanya di PT gitu, di karyawannya pasti ada masalah gitu, pasti ada namanya fitnah gitu di dalam negeri. Dan sedangkan untuk apa konsumennya itu kan menjadi salah satu apa namanya itu pemikiran gitu yang bisa mengganggu pemikiran konsumen karena adanya standar-standar itu. Jadi ya bisa mempengaruhi gitu. Udah gitu aja. Ada lagi yang bertanya? Bagaimana cara Ajinomoto untuk membangun kepercayaan konsumen? Yang tadi itu yang pertama itu kan kita tarik dulu barang ini agar para pelanggan atau konsumen Ajinomoto itu bisa melihat bahwa apa itu produk-produk yang terkontaminasi itu sudah kita ambil balik, kita tarik dulu gitu, kita klarifikasi secara langsung ataupun pakai media podcast sekarang itu, dan mungkin memberikan inovasi produk baru gitu biar lebih aman. Udah ya. Mengapa perusahaan itu bertanggung jawab kepada masyarakat? Apa? Mengapa perusahaan itu bertanggung jawab kepada masyarakat? Di bagian mana nih? PT PT Ajinomoto. Ya karena kan produk dari PT Ajinomoto itu disalurkannya ke masyarakat, konsumennya ke masyarakat. Jadi sebagai penanggung jawab ya, pasti penanggung jawab gitu. PT-nya harus bertanggung jawab atas adanya skandal yang terjadi itu atau masalah-masalah yang itu, Bang. Tanggung jawab apa yang harus dilakukan dengan keseluruhan masyarakat? Itu klarifikasi. Kalau setidaknya kalau biasanya ya kalau ada di institusi itu mengeluarkan CSR gitu. CSR yang tapi kan kalau CSR kan di bagian terdekat PT-nya. Tapi kalau untuk konsumennya yang kalau itu bisa dibikin ke potongan harga itu gitu, Bang. Gimana? Ada yang bertanya? Terus pemerintah apa yang dalam pelanggaran yang habis oleh perusahaan tersebut? Dalam pada pemerintah dalam etika bisnis di perusahaan peran pemerintah. Ya. Dalam negara kita, dalam negara Indonesia, apa peran pemerintah negara Indonesia? Dalam etika bisnis. Ya. Sebenarnya sih dalam etika bisnis itu hanya mengait apa ya orang-orang dalam aja. Jadi pemerintah nggak terlalu masuk ke dalam etika bisnis, apalagi di dalamnya. Pelanggarannya gimana? Pelanggaran etika bisnis. Contohnya. Ya, ada pengawasan dari pemerintah. Harus ada pemerintah misalnya harus melakukan pengawasan gitu ya. Gitu. Ya, yang pastinya pemerintah kan pasti nggak akan besar-besarkan masalah. Pastinya pemerintah itu akan pertama membantu PT-nya akan meredakan gitu agar permasalahan atau skandal tadi itu nggak tersebar lebih panas. Jadi mungkin itu kalau dari peran pemerintahnya. Oke, sekian dari saya. Kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kepada Happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menjawab pertanyaan dari beberapa faktor dari PT Ajinomoto dan Garuda Indonesia. Kasus pelanggaran etika bisnis di PT Ajinomoto itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu dugaan penggunaan bahan yang berbahaya. Pernah dituduh memakai formalin sebagai bahan pengawet untuk memperpanjang masa simpan produksinya. Padahal zat ini kan sudah dilarang dan digunakan dalam bahan pangan karena menimbulkan resiko gangguan kesehatan jangka panjang. Padahal tindakan ini kan melanggar beberapa prinsip tanggung jawab terhadap PT-nya sendiri, terhadap keselamatan konsumen, serta peraturan keamanan pangan yang berlaku. Solusi masalah ketidakjelasannya pada bahan halal atau enggak halalnya, perusahaan segera mengubah proses produksi agar tidak lagi menggunakan bahan atau zat yang bertentangan dengan syarat kehalalan atau MSI. Bekerja sama secara terbuka dengan lembaga terkait untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh, mengurus kembali sertifikat halal secara resmi dan sah, serta menyampaikan informasi isi produk secara jelas dan detail. Terkait dugaan penggunaan bahan berbahaya lainnya, melakukan pengawasan kualitas dan keamanan bahan baku serta proses pembuatan di setiap tahapan dengan lebih jelas dan ketat, mematuhi standar yang berlaku. Terkait pemasarannya, menyusun pedoman untuk seluruh isi iklan dan informasi produk yang wajib disesuaikan dengan bukti ilmiah serta khusus untuk memeriksa seluruh materi promosi sebelum disebarluaskan kepada konsumen atau masyarakat yang penggunaan Ajinomoto tersebut. Kalau masalah analisis penerbangan Garuda Indonesia, itu kan ada beberapa aspeknya, yaitu pertama kan dari aspek keuangan, terus aspek tata kelola sama sumber daya manusia dan operasional dan usaha. Cara mengatasinya, melakukan penyusunan kembali utang secara menyeluruh, bernegosiasi dengan semua pihak yang bersangkutan, mencari sumber dana tambahan dengan cara yang sah dan tidak membebani masyarakat, mengelola risiko perubahan nilai tukar dengan cara yang tepat agar kerugian akibat dapat dikurangi, menyusun dan menerapkan aturan kerja serta pedoman etika yang jelas dan rinci, memperkuat peran badan pengawasan, menyampaikan informasi keadaan perusahaan secara teratur. Baiklah, ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Iya. Menurut Anda, dalam kasus PT Garuda, mana yang lebih penting dalam bisnis? Keuntungan atau etika? Kalau lebih penting dalam etika, harus bertanggung jawabkan sebelum kita memulai bisnis itu. Kalau dengan keuntungan ya setiap manusia pasti mau untung lah kan, nggak mau rugi dalam setiap berbisnis. Yang paling utama itu tanggung jawab dan kejujuran atas setiap bisnis yang kita kerjakan. Ada lagi? Oke. Yola, Bu. Ya, silakan ya, Pak. Apa yang harus dilakukan perusahaan agar masalah tidak terulang lagi? Misalnya perusahaan seperti Ajinomoto, yang pertama itu harus meningkatkan kualitas produknya, apalagi dengan kasus-kasus sebelumnya ya kan, menjaga transparansi kepada konsumen atau masyarakat dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Harus ada logo halalnya,
Terus komposisinya juga harus lengkap, apa isi isinya, tanpa formalin. Perusahaan perlu melakukan pengawasan yang ketat gitu dari yang sebelum-sebelumnya yang terjadi. Gimana ya lah? Ya, Gina. Bagaimana mengatur SDM-nya di Garuda Indonesia? Kenapa? Bagaimana mengatur SDM-nya di SDM? Mengatur? Kalau SDM di Garuda Indonesia itu Kan SDM itu berkaitan dengan karyawannya. iya. Menentu caranya. Yang pertama itu kan harus ada strategi atau tantangan dan transformasi dari perusahaannya sendiri. Kalau Garuda Indonesia ini kan ada beberapa maskapai penerbangan itu kan milik negara, BUMN-nya memiliki ribuan karyawan, pilot atau awak kabin. Visi SDM-nya itu mewujudkan beberapa Garuda yang profesional dan amanah dan bertanggung jawab serta daya saing globalnya tidak merugikan. Bagaimana Gina? Oke, Muslifa tadi. Muslifa tadi ini pertanyaan. Kalau misalnya kakak jadi manajer perusahaan, Ya. apa yang kakak lakukan untuk mengatasi masalah kasus kecelakaan Kasus dari Ajinomoto sama di Garuda? Kalau di Ajinomoto langkah-langkahnya kalau kakak jadi ini apa tadi? Manajernya. Pemimpin lah ya. Segera mengubah proses produksinya agar lebih produktif dari yang sebelumnya, lebih terbuka, dari lebih ketat, lebih transparan dengan syarat dan kehalalan terhadap produk yang kita luncurkan. Soalnya kan itu kan menyangkut kesehatan mental juga. Kalau kita pakai formalin ini kan secara kebanyakan nanti kan otomatis kan itu kan terganggu juga kesehatan mental kita, entah menyangkut kepala, rambut gitu. Terus mengurus kembali sertifikat halalnya secara resmi dan sah serta menyampaikan informasi isi produk secara lebih jelas dan lebih detail kepada konsumen sama ini perusahaan-perusahaan yang ingin kita masuk gitu. Harus bertanggung jawab dan lebih jujur dari yang pada sebelumnya. Oke. Ya Bu. Lagi Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir ada satu lagi kepada Janatun Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait dari kasus PT Ajinomoto dan saya akan menjelaskan bagaimana cara memecahkan permasalahan yang ada. Tentu kita udah tahu dari yang sebelumnya udah maju udah dijelasin apa saja masalah yang terkait PT Ajinomoto tersebut. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bagaimana cara mengatasinya, yaitu menghentikan penggunaan bahan yang bermasalah atau yang tidak bagus, komponennya terkait dengan
dari Ajinomoto tersebut. Terus tentunya melakukan transparansi kepada masyarakat, tidak ada komponen yang ditutupi, harus transparansi. Terus meningkatkan pengawasan kualitasnya. Nah, misalnya kualitas dari produk yang sebelumnya kurang bagus atau ada yang kurang dari isinya, nah itu harus kita tingkatkan. Terus menerapkan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya memulihkan kepercayaan konsumen. Dari kasus tersebut kita bisa memulihkan kepercayaan konsumen dengan meningkatkan kualitas produknya, verifikasi halalnya. Jadi konsumen itu percaya untuk kita bisa memakai dari barang dari PT Ajinomoto. Terus dari masalah yang kedua, masalah dari PT Garuda terkait dengan korupsi, kita bisa menangani masalah tersebut. Yang pertama, tentunya kita rekonstruksi kembali terkait dengan keuangannya harus jelas, tidak ada yang ditutupi, dan mengurangi dan menjadwalkan ulang pembayaran hutang tersebut agar kondisi keuangannya stabil. Terus efisiensi operasionalnya, mengurangi rute penerbangannya yang kurang menguntungkan lah ibaratnya. Terus tuh menghemat biaya operasionalnya. Terus meningkatkan kepercayaan, memperbaiki kualitas pelayanan dari perusahaan tersebut dari segi kenyamanan konsumennya, rasa amannya. Terus transformasi digital, mengembangkan layanan digitalnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Iqbal. Baik, dari dua kasus tadi kan mencakup berarti contoh prinsip etika bisnis perusahaan. Contoh-contoh etika bisnis itu yang pertama kan kejujuran, kedua keadilan, yang ketiga tanggung jawab, keempat integritas, kelima loyalitas. Di sini saya mau nanya bagaimana loyalitas dari masalah tersebut. Loyalitasnya aja. Ya. Oh, misalnya tadi kan perusahaan tersebut mengalami satu problem atau masalah kan. Nah, kita ini dari segi karyawannya ya. Kalau dari segi karyawannya itu tentu kita harus mendukung, sama-sama mencari solusinya gimana perusahaan tersebut bisa bangkit kembali, namanya bersih kembali. Itu tentu harus kerjasama, saling mendukung dan menjaga nama baik perusahaan agar perusahaan tersebut bisa bangkit kembali dan namanya bersih seperti semula. Apa manfaat dari loyalitas ini? Manfaatnya tentu kalau dari segi manfaatnya ya. Kalau manfaatnya karena tadi saya sudah jawab tentang mendukung dan menjaga nama perusahaan, berarti manfaatnya tuh untuk karyawan dan perusahaan tuh nama perusahaan menjadi lebih baik. Terus untuk konsumen percaya kembali terhadap perusahaan tersebut karena karyawan dan perusahaan bekerja sama untuk menjaga nama baik. Ya, gitu. Oke, silakan yang lain. Terima kasih saya. Bagaimana cara strategi yang tepat untuk perusahaan tersebut memulihkan citra perusahaan tersebut? Dari kedua masalah. Yang pertama tentu dari segi kualitasnya itu bisa ditingkatkan dan komposisinya mungkin harus lebih jelas lagi memakai bahan-bahan yang tentunya untuk tubuh kita tuh baik gitu, tidak ada dampak efek sampingnya yang berkepanjangan. Terus yang kedua tadi apa sih strateginya? Yang kedua punya strategi yang tepat untuk memulihkan citra. Terus kalau dari PT Garuda dari segi pelayanannya mungkin ditingkatkan kembali. Misalnya yang sebelumnya pelayanannya kurang baik atau konsumennya kurang nyaman, dan sekarang bisa ditingkatkan menjadi lebih baik, pelayanannya lebih ramah, terus konsumennya merasa aman ketika berada di maskapai tersebut kan. Terus tuh untuk meningkatkan citranya kita bisa
dari segi operasionalnya mungkin dari kualitas tadi, terus kalau meningkatkan kepercayaan itu lebih jujur, terus bisa dipertanggungjawabkan bahan-bahan yang dibuat sama perusahaan tersebut. Silakan. Oke, dari kasus dua tadi kita menemukan kesalahan sebenarnya di dalam dua PT tadi siapa? Dan ketika Anda sebagai pemimpin, solusi apa yang pertama Anda lakukan ketika dalam keadaan kritis kayak gitu? Biar masalahnya dari siapa, mungkin nggak bisa disalahin satu pihak ya. Itu bisa dari produksinya, bisa dari karyawannya, atau miskomunikasi atau komunikasi yang kurang sama atasannya. Jadi terjadilah masalah tersebut tuh. Mungkin kalau dari solusinya yang saya sebagai atasannya, apa yang saya lakukan, lebih ditingkatkan lagi pengawasannya, dilihat lagi bagaimana kualitas produksinya, apakah sudah benar, sesuai standar atau belum. Itu paling penting sih, karena kalau misal tidak sesuai standar, berarti itu seharusnya tidak diedarkan. Itu masalah itu kan, berarti kualitasnya lebih ditingkatkan lagi. Oke, kalau di satu PT itu bisa kita bilang masalah produk dan komunikasi. Tapi kalau kita lihat di PT Garuda Indonesia, ya itu kan kalau masalah korupsi sebenarnya tidak komunikasi, pasti ada kepentingan pribadi. Itu apa penyebabnya? Kalau penyebabnya korupsi ya, nggak tahu juga ya, nggak pernah korupsi. Nggak tahu, mungkin kekurangan dana mungkin dia ya, mungkin buat kebutuhan pribadi, mungkin makanya dia korupsi ya, tanpa melihat dampaknya itu seperti apa. Jadi mungkin kalau sebagai atasan harus lebih tegas sih, kenapa sih bisa terjadi kayak gitu. Dari keuangannya sih harus jelas gitu kemana lagi uangnya, jadi dari situ tahu kok bisa sih korupsi gitu kan. Harus kita selidiki lah kenapa bisa terjadi hal seperti itu. Udah cukup. Belum dulu. Las ya, benar. Nah, apa yang dapat terjadi sebagai jalur bisnis dari kasus tersebut? Nah, yang pertama kalau kita tuh jadi pemimpin ya harus jujur. Nah, terus bertanggung jawab, adil, tidak membeda-bedakan sama yang lain. Nah, kita tuh harus memberikan haknya sama rata, nggak boleh. Misalnya dia anaknya ya orang berkepentingan ya, itu kayak lebih spesial kan, itu nggak boleh ya. Nah, pokoknya harus disamaratakan. Terus kalau untuk lingkungannya mungkin kita harus menjalin komunikasi yang baik. Jadi lingkungan kerja tuh terasa menyenangkan dan enjoy kalau kita kerja di tempat tersebut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa tugas-tugas yang kalian tampilkan. Ucapkan terima kasih. Oke, kesimpulan pada perkuliahan kita pada pagi hari ini. Jadi prinsip etika bisnis itu sangat penting ya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita menjalankan usaha gitu ya. Prinsip kejujuran, prinsip keadilan, otonomi gitu ya, tanggung jawab sosial dan yang lain-lainnya. Jadi ketika kita berusaha atau melakukan bisnis, jadilah orang yang jujur gitu ya. Jadi orang yang baik yang selalu memberikan contoh gitu, supaya apa? Supaya bisnis kita ini dapat berjalan dengan baik. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Udah pada paham semua? Oke, untuk tugasnya nanti dikumpulkan. Nah, demikianlah perkuliahan kita pada pagi hari ini.
Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati mengucapkan terima kasih banyak kepada Universitas Bengkulu yang telah menyelenggarakan pelatihan pekerti, dan saya merasa dengan adanya pelatihan pekerti ini sangat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan saya, dan insyaallah ilmu yang saya peroleh selama ini akan saya terapkan ketika saya mengajar adik-adik saya, dan semoga